Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemimpin hebat? Oke, kita langsung mulai aja dengan pembelajaran, yaitu fungsi dan jenis otot manusia. Ya, otot manusia mempunyai beberapa fungsi dan jenis. Fungsi otot adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contoh, kita berjalan, mengangkat, memegang, berlari, itu merupakan fungsi dari otot. Selain itu, menggerakkan jantung, ya. Jadi menggerakkan jantung. Kemudian mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Otomatis kalau mengalirkan darah berarti dia berada di jantung, ya. Kita lihat di gambar itu seorang anak yang menunjukkan ototnya. Ya, tadi kita sudah mengenal fungsi-fungsi otot. Salah satunya yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja, menggerakkan jantung, kemudian mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat bernutrisi. Sekarang, jenis-jenis otot. Apa saja jenis otot itu ya? Jenis otot itu terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah otot polos. Otot polos ini dia bekerja tanpa kesadaran, ya. Berarti tidak diperintahkan oleh otak. Dia selalu bekerja tanpa diperintahkan oleh otak. Contohnya apa? Contohnya usus, ya. Dia bekerja tanpa diperintahkan otak. Kemudian dinding pembuluh darah, dia selalu mengedarkan darah. Itu pun tanpa diperintahkan otak. Kalau dilihat dari gambar, otot polos itu dia selalu pinggirnya runcing. Kemudian mempunyai inti sel, ya, mempunyai satu inti sel. Ini adalah contoh dari gambar otot polos. Letaknya di mana otot polos? Di dinding usus dan dinding pembuluh darah, contohnya. Dia bekerja tanpa diperintahkan oleh otak. Yang kedua adalah otot lurik. Nah, otot lurik ini adalah kebalikannya dari otot polos. Kalau otot lurik, dia bekerja berdasarkan perintah otak. Ya. Dia bekerja berdasarkan perintah otak. Contohnya apa? Ketika kepala kita gatal, maka otak memerintahkan tangan untuk menggaruk. Nah, berarti tangan kita itu adalah otot lurik. Otot lurik dinamakan juga otot rangka karena menempel pada rangka. Dan dinamakan otot lurik karena ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Ya, jadi otot lurik itu otot yang bekerja berdasarkan perintah otak dan menempel pada rangka. Ciri-ciri otot lurik berbentuk silinder dan melekat pada rangka. Bekerja dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuknya panjang dan memiliki banyak inti sel, mempunyai pigmen mioglobin, kemudian inti sel yang berada di sisi tepi. Ya, kalau kita lihat gambar, nih kita perhatikan gambarnya. Ini adalah contoh otot lurik. Dia berlurik-lurik, kemudian mempunyai inti sel yang berada di sampingnya. Dia melekat di otot, dia melekat di rangka, ya. Contohnya ada lengan kita, tangan kita. Otot lurik ini menempel di rangka lengan atas. Ya. Jadi otot lurik itu adalah kebalikan dari otot polos. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini beda dengan otot lurik dan otot polos. Otot jantung ini dia bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Kalau otot jantung sudah berhenti, berarti kita sudah meninggal. Ya, jadi otot jantung ini dia bekerja secara terus-menerus tanpa beristirahat. Fungsinya otot jantung apa? Memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian otot jantung juga bekerja di bawah kesadaran tubuh.
dia bekerja tanpa diperintahkan otak. Ya. Ciri-ciri otot jantung: berbentuk silinder, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja secara terus-menerus. Ini kalau kita lihat gambar, ya, gambar ini adalah otot jantung. Ya, jadi kesimpulannya adalah otot jantung itu otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa beristirahat atau berhenti. Dia berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tadi kita sudah belajar tentang otot. Otot terdiri atas 3, otot palas, otot lurik, dan otot jantung. Sekarang kita masuk ke sendi-sendi pada manusia. Ya, ada sendi apa saja? Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar itu dia bisa berputar. Contohnya di mana? Contohnya antara tulang tengkorak dan tulang leher. Jadi antara tulang tengkorak dan tulang leher. Sehingga membuat kepala kita bisa berputar. Ya. Nah, itu yang disebut dengan sendi putar. Kemudian sendi apa lagi? Sendi peluru. Kita lihat di gambar. Sendi peluru. Sendi peluru itu dia bisa bergerak ke segala arah. Jadi kalau sendi peluru dia bisa bergerak ke segala arah. Contohnya apa? Contohnya antara tulang belikat dan tulang lengan atas. Sehingga bisa membuat tangan kita bergerak ke depan dan ke belakang. Makanya disebut sendi peluru. Dia bisa bergerak ke segala arah. Selanjutnya sendi engsel. Apa itu sendi engsel? Kita lihat di gambar, perhatikan. Sendi engsel itu dia hanya bisa bergerak ke satu arah. Contohnya apa? Contohnya siku dan lutut. Nah, siku kita, tangan kita ya, hanya bisa bergerak ke atas. Dia hanya bisa bergerak ke satu arah. Selanjutnya apa? Sendi pelana. Sendi pelana, dia bisa bergerak ke dua arah. Sendi pelana dia bisa bergerak ke dua arah. Contohnya apa? Contohnya yaitu kalau kita lihat di gambar antara tulang pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Ya. Sambil digerak-gerakkan coba tangan kita, jadi kita tahu. Sendi pelana itu adalah antara pergelangan tangan dan tulang ibu jari. Selanjutnya adalah sendi geser. Sendi geser itu dia berfungsi untuk menggeser antara tulang-tulang pergelangan kaki. Contohnya tulang-tulang pergelangan kaki. Sehingga kaki kita bisa bergeser. Itu disebut dengan sendi geser. Kemudian yang selanjutnya adalah sendi gulung. Sendi gulung itu antara pergelangan tangan dan telapak tangan, ya, sendi gulung. Oke, teman-teman, insya Allah sudah paham ya sendi-sendi pada manusia. Kita bisa lihat gambar dan kita bisa praktekkan mana yang disebut dengan peluru, mana yang disebut dengan sendi pelana, sendi engsel, dan sendi putar. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke latihan, kita bikin kesimpulannya dulu. Apa saja kesimpulannya? Fungsi dari otot adalah menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya berjalan, mengangkat, gitu. Kemudian menggerakkan jantung dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat. Selanjutnya, ada berapa jenis otot? Ya, ada 3 jenis otot. Otot apa saja? Otot palas, otot lurik, dan otot jantung. Otot palas itu seperti apa ya? Otot palas dia bekerja tanpa diperintahkan otak. Mempunyai satu inti sel dan ujungnya runcing. Contohnya apa? Contohnya
otot polos pada dinding usus dan pembuluh darah. Yang kedua, otot apa lagi? Yap, otot lurik. Otot lurik itu dia menempel pada rangka. Dia bekerja berdasarkan perintah otak. Contohnya, ketika tangan kita gatel, maka otak memerintahkan tangan kita untuk menggaruk di bagian yang gatal. Tuh ya, itu contoh otot lurik. Cirinya seperti apa? Dia mempunyai inti sel yang berada di samping. Kemudian berbentuk silinder dan melekat pada rangka. Kemudian bekerja berdasarkan otak. Yang ketiga, otot apa? Otot yang tidak pernah berhenti. Dia selalu bekerja. Otot apa itu? Ya, otot jantung. Ya. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini dia selalu bekerja, tidak pernah berhenti. Berfungsi sebagai apa otot jantung? Memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, sekarang kita masuk ke sendi. Ada berapa macam sendi? Ada 6 macam sendi. Sendi apa saja? Sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, dan sendi gulung. Oke, sekarang pemimpin hebat, silakan dikerjakan latihannya. Ya, dikerjakan di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim ke ustazah. Tetap semangat.